Masalah kita, pusat perhatian kita bukan penyakit kita, pusat perhatian kita bukan hanya perlu kita. Untuk membuka diri dan hati kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan bersama-sama meskipun kita ada di dalam keluarga kita masing-masing. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mazmur 5 ayat ke-8 mengatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita menyatukan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Allah, untuk menikmati berkat Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sampai dengan hari ini Engkau menolong kami. Dengan situasi apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap meyakini Engkau ada bersama dengan kami. Pikiran-Mu tidak dapat kami selami Tuhan. Ada begitu banyak hal mungkin yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kami. Tapi biarlah Engkau saja yang menjadi jawaban kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami hari ini. Berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar sukacita surga itu ada di dalam hati kami. Dan hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi karena kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita bagikan kasih kita kepada seluruh keluarga kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. So
bersatu hati di dalam Tuhan, dan kita percaya sesuatu pasti terjadi buat kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di sini. Kita percaya kita tidak perlu takut lagi karena ada Dia beserta dengan kita. Haleluya, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Mari kita bawa hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Syukur, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa hati kita menyembah Allah yang besar. Syukur, syukur Tuhan. Bapakku datang, ya, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan segenap hati katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Dengan iman katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Percayalah Allah kita Allah yang hebat. Percayalah Allah kita Allah yang dahsyat dalam situasi apapun. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh
rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu seringkali tidak terselami oleh pikiran kami. Bahkan rancangan-Mu itu selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, sahabat yang baik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Ya haleluya. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Seluruh pengabdian kita tak bisa mengalahkan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh indah. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah penyembahan kami yang lahir dari dasar hati kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan lebih lagi memberkati kami. Haleluya. Amin. Salam. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik bagi kami, tetapi Kau terus menyatakan kasih-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk kami boleh beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Kau sendiri akan memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, sehingga mereka pun diberkati oleh firman Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun jemaat-Mu berada, Kau mampu untuk mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kau akan menolong setiap kami Tuhan, sehingga masing-masing kami boleh mendapatkan berkat yang sama untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami memiliki kemampuan untuk kami menghadapi hari-hari yang tidak semakin mudah di dalam kehidupan kami pada akhir-akhir ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat berjumpa kembali untuk kita beribadah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, di masa yang tidak mudah bagi kita semua, karena dengan adanya pandemi virus corona ini, kita semua terdampak, ya. Seluruh lapisan masyarakat terdampak, baik yang kaya maupun miskin, semua sama-sama kena dampaknya. Dan kita tahu bahwa situasi dan kondisi pada akhir-akhir ini sangat tidak baik bagi kita semua. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya membaca di koran, di Hong Kong ada seorang pria yang menggunakan senjata tajam merampok toko untuk mendapatkan tisu toilet, ya. Dan saya membaca juga ada perempuan, 2 orang perempuan yang bertengkar memperebutkan barang di supermarket di Australia. Ini suatu masa yang sangat sukar bagi kita semua, karena kita semua sama-sama terdampak, ya. Begitu luar biasa dampak dari corona yang kita rasakan, ya. Baik di belahan dunia termasuk di Indonesia. Berbagai sektor mengalami dampak yang tidak baik. Sektor industri, perdagangan, perbankan, dan lain-lain semuanya terdampak. Makanya di kesempatan yang tidak mudah ini, ada beberapa orang atau jemaat yang menceritakan tentang pengalaman kehidupannya, menceritakan bahwa di perusahaannya sedang berjalan tidak baik. Bulan lalu ada sekitar 150-an orang yang sudah dirumahkan, dan bulan kemarin itu ada 200. Terus saya tanya, lah bagaimana dengan kamu? Dirumahkan enggak? Nunggu nanti saya kloter terakhir 700 orang akan dirumahkan. Bahkan ada jemaat yang menceritakan pengalamannya, di mana semua pesanan itu dibatalkan. Pesanan bulan Februari, Maret, April itu semua dibatalkan. Karena apa? Gara-gara virus corona, ya. Kalau kita melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, ada jemaat yang terdampak, jualannya sepi, omsetnya menurun, banyak hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita.
Saya berpikir, Tuhan, apa yang bisa saya berikan untuk jemaat-Mu untuk memotivasi kehidupan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka di masa yang tidak mudah ini. Makanya kalau dunia dihebohkan dengan COVID-19, saya mencoba untuk memberikan judul. Renungan saya pada kesempatan hari ini, saya beri judul COVID. COVID sendiri akronim dari Christ over individual difficulties, ya. Christ over individual difficulties. Terjemahan bebasnya saya menerjemahkan Kristus itu lebih dari kesulitan-kesulitan individu kita. Kristus lebih dari kesulitan-kesulitan pribadi kita, ya. Di mana kita akan membahas dalam kondisi seperti ini yang tidak mudah bagi kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita semua bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Ayat ini sangat familiar dan kita sering mendengar bahkan membaca bagian ini, ya. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42 saya akan membacakan. Perikop di sini berjudul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini bagi kita semua jemaat Tuhan yang sedang berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik? Fakta yang ada, kalau kita melihat seorang sakit kusta itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada masa itu, ya. Sakit kusta itu belum ada obatnya pada waktu itu. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan orang yang menderita atau mengalami sakit kusta, pasti dia kehilangan hubungannya dengan keluarga. Saya membayangkan secara pribadi, itu kalau saya yang kena penyakit kusta, kalau saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, otomatis hubungan saya dengan keluarga itu terpisah. Ya. Kehilangan mata pencaharian itu pasti. Kehilangan relasi sosial dengan masyarakat itu juga pasti. Karena penyakit yang belum ada obatnya, dan menurut hukum perjanjian lama pun, orang yang sakit kusta itu harus hidup terasing di suatu tempat tertentu jauh dari pemukiman penduduk. Artinya apa? Orang yang sakit kusta ini di lockdown, saudara-saudara, ya. Ditempatkan di suatu tempat tertentu supaya tidak menulari orang-orang yang sehat. Ya. Ada pembatasan sosial. Tidak boleh melakukan kontak sosial dengan masyarakat dan khalayak ramai. Ada social distancing di situ. Orang kusta itu dibatasi gerakannya, ya. Ada physical distancing. Bila ketemu orang, dia harus berteriak najis, najis. Tidak boleh melakukan kontak fisik dengan orang lain. Artinya apa? Orang yang kena sakit kusta pada zaman perjanjian baru, orang itu tidak punya pengharapan sama sekali. Karena apa?
Dia menderita secara fisik, dia menderita secara mental, dia menderita secara sosial. Saya boleh mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu penderitaannya adalah sangat komplit. Situasi dan kondisi di sekitarnya pasti tidak enak. Sama seperti yang kita alami akhir-akhir ini, di mana adanya pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Termasuk berdampak dalam kehidupan jemaat di gereja kita. Tetapi kita akan belajar dari seorang kusta ini apa yang dia lakukan dengan keadaannya yang tidak baik ini. Dalam kondisi yang demikian, ya, orang kusta yang secara fisik, secara mental, setiap hari dia berpikir, keadaan ini sampai kapan saya alami? Sampai kapan? Kemungkinan menurut saya sampai akhir hidupnya dia akan mengalami situasi dan kondisi yang seperti itu. Ya. Dia dikucilkan dari masyarakat, dia kehilangan hubungannya dengan keluarga, kehilangan mata pencaharian, kehilangan relasi dengan sosial dengan masyarakat. Dia harus hidup di daerah terasing yang di lockdown, tidak boleh bercampur dengan orang normal. Ada pembatasan sosial, ada pembatasan fisik. Sampai kapan? Karena belum ada obat untuk orang yang sakit kusta pada zaman dahulu. Artinya apa? Dia akan mengalami situasi dan kondisi ini sampai nanti dia mati sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Kalau kita melihat bacaan kita pada kesempatan hari ini, seorang yang sakit kusta ayat 40, jemaat bisa melihat kembali ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan dari Yesus. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pelajaran apa yang kita dapat di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik di sekeliling kita, yang terjadi di sekitar kita? Datang kepada pribadi yang tepat. Dan di sini sudah dilakukan oleh orang yang sakit kusta itu. Dia datang kepada Yesus, berlutut, memohon. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Dia mau mentahirkan orang yang sakit kusta, orang yang mengalami penderitaan sepanjang umur hidupnya. Yesus mau mengulurkan tangan dan menjadikan dia sembuh, menjadikan dia tahir. Artinya apa? Tuhan tidak hanya menyembuhkan sakit kustanya secara fisik, tetapi Tuhan juga menyembuhkan relasi sosialnya dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan kehidupan mata pencahariannya, semua dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Orang kusta ini datang kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang penuh dengan kasih. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan sekali lagi. COVID, Christ over individual difficulties. Kristus itu jauh lebih dari kesulitan-kesulitan pribadi kita. Untuk itu, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik, kita harus datang ke pribadi yang tepat, yaitu datang kepada Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya Yesus akan tergerak oleh belas kasihannya kepada masing-masing jemaat, kepada masing-masing kita. Kalau nyawanya saja sudah diberikan untuk kita, apalagi untuk hal-hal yang lain. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Pelajaran yang pertama adalah dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, yang tidak mudah, saya sangat menyadari situasi dan kondisi ini
tidak mudah bagi kita semua. Tetapi kita harus datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan coba melihat di dalam cerita kisah yang lain yang tidak kalah sedihnya menurut saya, karena kisah ini juga hampir mirip dengan seorang yang berpenyakit kusta. Kita akan buka di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Kalau keseluruhan perikop di sini mengatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya hanya mengambil bagian yang perempuan mengalami sakit pendarahan ya. Ayat 25 saya akan membacakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, kalau kita berbicara tentang seorang wanita yang sakit pendarahan ini merupakan cerita yang sangat menurut saya pribadi sangat menyentuh hati, yang sangat sedih banget. Karena apa? Kasus ini, seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan ini, dia mengalaminya itu sudah 12 tahun mengalami. 12 tahun itu rentang waktu yang tidak mudah dan tidak sedikit. 12 tahun. Dan kondisi yang kedua adalah seluruh harta bendanya itu sudah habis untuk pengobatan selama dia menderita sakit pendarahan itu. Dan tidak ada hasil. Ya. Mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak tenaga untuk pergi ke tabib 1, tabib 2, tabib macam-macam tabib. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan di sini dicatat bahwa keadaannya semakin parah. Dan apa yang dia lakukan tidak ada faedahnya. Fakta-fakta ini sebenarnya menggambarkan kepada kita suatu keadaan di mana keadaan yang tidak baik yang dialami oleh seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan ini. Kalau kita tahu hukum perjanjian lama yang terdapat di dalam Imamat, kita akan coba melihat Imamat pasal 15. Imamat pasal 15, saya akan membacakan bagian ayat 25 sampai 27. Saya akan membacakan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis. Dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini hukum perjanjian lama yang mengatur tentang seseorang yang mengeluarkan lelehan. Di sini tadi dikatakan bahwa lelehan selama cemar kain masa menstruasi
itu ada lelehan yang lain, yaitu yang dimaksud adalah pendarahan ini. Bayangkan pendarahan yang selama 12 tahun itu bukan sesuatu yang mudah tentunya bagi seorang wanita. Saya membayangkan kalau wanita ini punya keluarga, bagaimana dia melayani keluarganya, melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Karena apa? Sama hukumnya. Orang yang mengeluarkan lelehan itu adalah najis. Artinya apa? Ada pembatasan sosial, ada pembatasan fisik. Dan orang yang mengalami sakit pendarahan ini, secara jasmani dia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Makanya saya coba untuk mensejajarkan antara orang yang sakit kusta dengan perempuan yang mengalami pendarahan ini sama-sama orang yang memiliki kehidupan yang tragis sebenarnya. Mereka mengalami kehidupan yang tidak baik. Secara fisik keadaan mereka tidak baik, secara jasmani juga tidak baik, secara sosial mereka tidak baik, secara psikologis mereka juga dalam keadaan yang tidak baik. Makanya kenapa di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini saya coba untuk memberikan kisah-kisah ini kepada kita semua supaya ini memberikan pemahaman kepada kita. Di dalam situasi yang tidak baik, coba lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Di ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya apa? Perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman. Di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di dalam kehidupan seseorang, mereka harus datang dengan iman. Artinya iman apa? Percaya dan melakukan. Perempuan ini percaya, saya yakin percaya bahwa Yesus Kristus mampu menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Tetapi dia harus melakukan apa yang dia percayai dengan menjamah jumbai jubahnya. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita lihat di ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman ini yang menggerakkan perempuan itu untuk memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus yang menyembuhkan, dan iman itu yang menggerakkan dia untuk melakukan apa yang dia percayai. Ini yang sangat kita butuhkan di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di sekitar kita. Datang dengan iman, artinya apa? Percaya dan melakukan. Karena apa? Sekali lagi, COVID. Christ over individual difficulties. Kristus itu lebih dari kesulitan-kesulitan pribadi kita. Kalau saya boleh menceritakan semua mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yesus Kristus di Injil Sinoptik, itu terlalu banyak. Bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana orang yang ribuan orang kelaparan dicukupkan dengan makanan sehingga semua orang menjadi kenyang dan ada sisa 12 bakul. Bagaimana Yesus menghentikan angin sakal, bagaimana Yesus berjalan di atas air, bagaimana banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari waktu dia pelayanan. Artinya apa? Yesus Kristus itu lebih dari kesulitan pribadi kita. Saya yakin dan percaya
Di dalam situasi yang sulit ini, saya sendiri menyadari dalam menjalani kehidupan sehari-hari memang tidak mudah. Akan sangat sulit. Karena dengan dampak pandemi corona ini semua orang kena, semua orang merasakan. Yang dahulu kita bisa berkumpul bersama-sama, sekarang kita dibatasi. Saya memiliki kerinduan secara pribadi untuk berkumpul bersama-sama kembali lagi dengan jemaat untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi karena situasi dan kondisi, kita harus taat kepada aturan pemerintah, ya. Dengan ibadah online pun kita bisa saling menjangkau melalui doa kita, melalui firman Tuhan. Kita bisa saling memberkati. Makanya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang sukar, yang sama, yang sudah dialami oleh orang yang sakit kusta, oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan, hal itu sama. Sekarang kita sedang merasakan situasi dan kondisi yang sukar, situasi dan kondisi yang tidak mudah, di mana penjualan omsetnya menurun, pesanan-pesanan dibatalkan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang mengalami sakit penyakit, geraknya dibatasi, pertemuannya dibatasi. Itu tidak mudah bagi kita. Kita makhluk sosial. Kerinduan untuk ketemu dengan saudara seiman, dengan orang lain itu ada. Tetapi sementara waktu ini, kita harus taat kepada pemerintah. Artinya apa? Ada banyak waktu yang bisa kita habiskan dengan keluarga. Di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, mari kita belajar dari dua kisah yang menurut saya awalnya tidak baik, tapi endingnya begitu luar biasa. Sama, ini kalau saya boleh, ini seperti perjalanan kehidupan kita. Kita yang saat ini mengalami masa yang tidak baik ini. Saya yakin nanti endingnya kehidupan kita masing-masing, jemaat Tuhan di tempat ini, saya yakin endingnya akan luar biasa. Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Asalkan kita sama. Apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta, apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan, yang pertama, datang pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih dan belas kasihan. Datang pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih dan belas kasihan. Saya yakin Yesus tidak akan tinggal diam melihat keadaan kita yang seperti ini. Saya yakin Tuhan itu akan mengulurkan tangannya, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita dekat kepada Tuhan, kita akan diberi damai sejahtera. Cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Kalau kita kepinginnya cepat, tetapi Tuhan kepinginnya yang terbaik buat kita. Kelihatannya tidak ada sesuatu yang terjadi, tetapi saya yakin Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai jemaatnya, sebagai umat kesayangannya. Allah sedang mengerjakan sesuatu. Situasi kondisi yang tidak baik datang pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih dan belas kasihan. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang yang berpenyakit kusta dan seorang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Yang kedua, dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, datang kepada Yesus dengan iman. Datang kepada Yesus dengan iman. Artinya apa? Percaya dan melakukan apa yang engkau percayai. Kalau wanita tadi,
Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia melakukan. Kita tahu tadi mujizat terjadi. Wanita itu disembuhkan. Makanya situasi yang sulit ini tidak akan membuat iman kita menjadi padam. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, kita akan semakin mengobarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita akan lalui bersama-sama. Kita akan hadapi bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Christ over individual difficulties. Kristus itu lebih dari kesulitan pribadi kita. Dan saya yakin dia akan mengulurkan tangannya, dia akan memberkati kita, dia akan menolong kita, dia akan membimbing kita, dia akan menyertai kita. Saya yakin itu. Makanya jemaat semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada pribadi Yesus yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kasih. Mari kita datang kepada Yesus dengan iman, percaya dan melakukan apa yang kita percayai. Ini masa-masa yang baik untuk kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu yang baik bagi kita, supaya kita tidak terlena oleh kesulitan ini. Kita selalu fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, itu jangan mempengaruhi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, datang dengan iman. Itu yang diperlukan di dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Dan saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua. Ini akan memberikan semangat kepada masing-masing kita, pribadi lepas pribadi. Yesus itu jauh lebih dari kesulitan-kesulitan kita secara pribadi. Kesulitan apapun, Yesus mampu untuk melakukan mujizat yang di luar nalar kita. Makanya saudara-saudara yang terkasih, mari kita setiap saat dengan keluarga boleh, secara pribadi boleh, dengan suami istri juga boleh. Kalau anak-anak sudah tidur, suami istri bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus untuk meminta hikmat-Nya, untuk meminta kekuatan dari Tuhan, untuk meminta pertolongan dari Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan, supaya kehidupan kita di masa yang sukar ini, kita masih bisa mengucap syukur. Kita masih bisa mengalami mujizat dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah apa yang kami sharingkan kepada jemaat-Mu pada kesempatan hari ini, itu boleh memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan. Di masa yang sulit ini, di masa yang tidak mudah ini, biarlah kami boleh memiliki komitmen di dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami datang kepada pribadi yang tepat, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang penuh kasih dan belas kasihan itu Tuhan. Dan kami boleh datang dengan iman, yang artinya percaya dan melakukan apa yang kami percayai. Kau akan memberkati jemaat-Mu. Roh Kudus, Kau akan menolong setiap kami. Kau akan mengerjakan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup di masa yang sulit ini. Kami yakin dan percaya Kau akan bekerja memberkati setiap jemaat-Mu melalui firman ini, akan meneguhkan, menguatkan dan mengingatkan kembali akan pribadi Yesus yang penuh kasih. Dan kami harus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hati, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Kau akan mengerjakan sesuatu yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu.
Berkati mereka Bapa, kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim worship leader, kepada tim musik, juga tim multimedia yang sudah mempersiapkan seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sehingga bisa dinikmati oleh jemaat dan jemaat boleh terberkati. Itu karena kerjasama kita semua. Juga terima kasih untuk jemaat yang sudah mendukung dalam doa, yang masih setia dan tetap setia untuk melakukan ibadah-ibadah mandiri di rumah masing-masing. Dan kalau keadaan sudah berjalan baik, kita bisa kembali lagi di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan melimpahkan kasih setianya kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan, dan kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menyerahkan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di akhir ibadah kami ini kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Walaupun situasi dan kondisi di sekitar kami tidak baik, tetapi kami memiliki Allah yang baik. Dan kami yakin dan percaya Kau akan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kau akan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat dari Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan selalu ada di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami memberkati jemaat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Masalah kita, pusat perhatian kita bukan penyakit kita, pusat perhatian kita bukan hanya pergumulan perlu kita. untuk membuka diri dan hati kita